مختصر اون کتابه در عصر در قرن پنجم هجری بوده. خب اینها کتابهاش از بین رفته، مفقود شده، چون تو اون کتابها بوده. بعدها کم کم به مرور زمان علمای نصر و بزرگان ما به این خاندان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku, dimanapun tentunya kalian berada, mudah-mudahan kesehatan dan nikmatan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu bersama kita semua. Amin Allahumma amin. Masih pada manusia yang sama, tapi saya akan menyajikan topik yang berbeda pada kali ini. Dia akan mengomentari dari Naqabatul Ashraf, di mana tempoh hari beredar bahwa sudah terjadi perbincangan atau di situ segmen yang katanya labelnya sudah Naqabatul Ashraf nasabah, karena beliau adalah Sayyid Mahdi Rajai. Ketika kita awal mendengar Naqabatul Ashraf, betapa mulia nama tersebut, betapa sangar, tentu secara intelektual, pemikiran, pemahaman, pemaparan itu akan di atas rata-rata. Apalagi yang hanya pemahaman seperti YouTuber seperti saya. Orang yang mempunyai label setinggi itu jelas mempunyai nilai yang plus. Akan tapi sebelum kita lebih ajak, kita lihat dulu biodata dan latar belakang daripada Naqabatul Ashraf, yakni Sayyid Mahdi Rajai ini. Nah, usut punya usut ternyata beliau ini dibesarkan, dibina di tengah-tengah kalangan Bahlawi. Secara mendasar atau yang konkret, bahwa beliau ini adalah salah satu produk dari kalangan Bahlawi itu sendiri. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ketika Sayyid Mahdi Rajai ini ternyata mempunyai paham Syiah. Kita tahu kan bagaimana paham Syiah itu, sejarah dan sebagainya kan, kita memahami lah. Jadi, nah tentu bagi kita kalangan umum, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa kita secara mayoritas adalah merujuk kepada Asy'ari. Terlebih ini untuk menentukan katanya condong pada syariat. Kalau yang kita sepakati itu adalah Asy'ari, mengapa kita harus berhujah? Mengapa kita harus mengambil sesuatu yang disampaikan oleh kalangan Syiah? Dan alangkah pedenya kalian dari kalangan Bahlawi dan muhibbinnya mengedepankan orang yang notabene sudah jelas itu adalah pahamnya berbeda dengan kita secara mayoritas, di mana kita tidak pernah berhujah atau mengambil daripada hujah di mana yang bersumber daripada paham Syiah. Namanya kita bertentangan. Mengapa dalam hal ini damai? Ini adalah pemikiran logika yang gagal. Dan bukan hanya itu, saya sudah tampilkan di video saya sebelumnya bahwa keterikatan daripada kalangan Bahlawi ini juga ternyata sangat amat akrab pula dengan Wahabi. Jadi betapa cerdiknya, betapa hebat dan luar biasanya daripada kalangan Bahlawi memerankan peran-peran yang sentral seperti ini untuk memperdaya dan mengelabui manusia dan memposisikan dirinya yang paling mulia. Hal yang ingin saya garis bawahi mengenai daripada segmen Sayyid Mahdi Rajai, yang pertama, bagaimana mungkin kami akan mempercayai ketika beliau itu kami ketahui dengan latar belakangnya. Hal yang dasar. Yang kedua, saya pertegas bahwa saya anggap bahwa Sayyid Mahdi Rajai ini adalah objek pula, satu kolab. Bagaimana mungkin dia akan berani membatalkan atau meragukan daripada nasab gurunya, nasab kerabatnya. Jadi jauh, tentu tidak akan terjadi hal seperti itu. Maka ini sama halnya dengan ilahan mencari suatu pembenaran. Judulnya sama, sekalipun beliau adalah sebagai Naqabatul Ashraf yang kalian anggap. Hal yang dasar. Kemudian yang statement daripada Sayyid Mahdi Rajai tidak sama sekali memberikan suatu pencerahan. Karena mengapa? Bahasa yang beliau lantunkan, pembabaran yang beliau sampaikan itu sama halnya apa yang sudah disampaikan oleh kalangan Bahlawi dan muhibbinnya. Tidak sama sekali ada tambahan yang spesifik, tidak ada sama sekali beliau menunjukkan label beliau sebagai orang yang intelektual yang lebih dari rata-rata. Saya berharap bahwa beliau akan menunjukkan data yang konkret, menunjukkan data buah kitab, ya walaupun tidak sezaman yang diharapkan oleh Kiai Imad, tidak-tidaknya mendekati. Di mana kalangan rujukan yang paling kuat kalangan Bahlawi itu adalah di abad ke-8 setidaknya beliau menemukan di abad ke-7. Tetapi tidak sama sekali. Dan beliau mengatakan beliau memiliki kitab yang beliau karang sendiri, yang dimana beliau sudah mencatat nama Ubaidillah dan tidak pula disebutkan sumber kitabnya dari mana, namanya apa, melainkan itu hanya bersumber dari gurunya, sedangkan kita tahu gurunya Bahlawi. Luar biasa. Karena jujur kami menanti, setidak-tidaknya seorang Naqabatul Ashraf bisa menunjukkan daripada manuskrip kitab tua, bukan hanya jajaran-jajaran di belakang saja. Di Indonesia asal banyak duit, banyak Shopee. Jadi yang kita anggap wah, yang kita anggap mengerikan itu ketika beliau seperti itu, di mana letaknya? Dan saya meyakini apakah beliau sanggup untuk menghadapi orang-orang yang berada di kalangan belakang Kiai Imaduddin Al-Bantan. Saya tidak yakin. Menjawab pertanyaan yang sudah berwaktu itu pun ketir, apalagi mau diinterogasi bahasa ini. Tidak yakin. Nah, dari sinilah bahwasanya semakin kami yakin dan percaya bahwa Bani Alawi nasabnya masih amat sangat dipertanyakan. Dan tentu kalian para muhibbin mengharapkan bahwa ini adalah pemuncak, pamungkas ya, karena sudah menyandang nama Naqabatul Ashraf. Dan saya melihat daripada konten Buzaini yang lalu-lalu itu sudah pernah beliau menyampaikan persoalan nasab itu tinggal hanya 10% lagi. Ya mungkin ini beliau anggap ini adalah kejutan publik keterangan dari Naqabatul Ashraf absahan tentang Bani Alawi. Tetapi apa yang disampaikan sama sekali tidak ada tambahan bubuhan yang mewujudkan yang mencerminkan bahwa beliau mempunyai nilai-nilai plus di kalangan umum.
apa statement yang beliau sampaikan sekali lagi itu adalah hal kasaran yang sudah biasa kita dengar. Maka ada pemikiran kami awam, adakah ini mungkin suatu pernyataan yang sudah terstruktur? Maka juga demikian, karena kita tidak tahu kapan, di mana itu wawancara dilakukan, dan ketika kita menangani sebuah perkara tidak bisa kita hanya melibatkan hanya satu pihak, melainkan ada saksi dari pihak antara pro dan kontra sama-sama duduk untuk menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan. Itu belum adil. Tidak seperti itu caranya. Dan kalian terlalu pede, percaya diri untuk menyajikan daripada khobarul asrof yang kalian agung-agungkan harus statementnya seperti itu. Sekali lagi, bahwasanya saya mewakili daripada orang awam, saya tidak membawa label daripada santri. Tetapi saya mayoritas kami, orang-orang pedalaman, orang awam, bahwa kami ingin tahu sejarah secara persis, bahwa kami tidak ingin sedikit pun keraguan kami untuk menjaga selalu marwah baginda Rasulullah SAW. Dari hal-hal syariatnya, dari akhlaknya, dari akidahnya, dan begitu pula ahlul bait. Maka sudah barang tentu untuk meneliti, untuk mengetahui yang sesungguhnya, itu pun bagian dari hak kami dan suatu kewajiban bagi kami. Agar tentu kembali kepada terjaganya syariat, di mana beliau adalah tujuan, terminal, barometer, pokok dari apa yang kita imani selama ini. Maka apabila permasalahan ini tidak bisa terpecahkan dan jawaban itu tidak bisa dibantah dan diungkapkan, maka tentu ini akan menjadi sebuah lelucon itu di kalangan kaum non muslim. Tentu ini akan terjadi, bukan kita akan prihatin. Bagaimana mungkin sejarah orang yang sentral, akidah syariatnya kita imani dan kita ikuti, sementara sejarah beliau ini tercecer. Nah, disitulah kerugian kita. Tidak ada bahwa kita ada rasa iri dan hasad dan sebagainya yang kalian tuduhkan. Hanya demi untuk mencari kebenaran, kalian menganggap orang-orang yang mengkritik kalian sebagai musuh, sebagai orang di mana kalian beri label sesuka kalian. Demikian video ini mudah-mudahan bisa mewujudkan kesalahan masih dalam berada di Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu hidayah terwujud pada kita semua, dan tentu apa yang kita harapkan dari masalah ini, hakikat kebenaran yang sesungguhnya benar-benar akan terungkap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.